Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Tunggal DJL. Oke, langsung saja pada inti ya. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi sharing tutorial bagaimana caranya kita ngeprint file atau dokumen di Microsoft Excel. Nah, di sini saya udah bikinkan ya contoh filenya. Nah, ini dia. Ini dia contoh file Excelnya yang akan kita jadikan bahan praktek ya. Nah, di sini kan datanya cukup lumayan banyak ya. Sini udah saya kasih nomor juga, kira-kira ada 68. Nah, teman-teman apabila mau ngeprint kendalanya pasti biasanya itu file atau dokumennya itu terpotong. Jadi antara ke samping atau ke bawahnya itu tidak terbawa semua. Misalnya ini dari deretan sini sampai sini kan harusnya, tapi yang terprint misalnya hanya sampai sini, atau ke bawahnya kita butuh sampai 50 misalnya, atau pengen semuanya tapi terpotong hanya sampai sekitar 20 atau 30 misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Karena mengeprint dokumen Excel ini berbeda ya dengan cara kita mengeprint dokumen di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita pada intinya. Misalnya teman-teman memiliki dokumen seperti ini, dokumen yang cukup panjang ke samping maupun ke bawah. Itu teman-teman harus di sort dulu atau ditandain dulu atau di blok dulu ya. Dokumen mana aja atau bagian mana aja, bagian sisi mana aja yang ingin teman-teman di print. Jadi misalnya gini, misalnya saya pengen ngeprint dari urutan 1 hingga 10 saja, karena kebutuhannya hanya segitu. Sementara ini kan filenya cukup banyak, saya hanya butuh ngeprint dari urutan data 1 sampai 10, dan saya juga ingin ngeprint bagian ini, judulnya ya. Jadi caranya kita taruh kursornya atau ininya di atas, lalu kita blok ke bawah, ke samping juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya butuh sampai ujung ya, sampai kode produksi. Ya udah kita blok sampai urutan nomor 10. Nah, ketika kita udah blok, kita masuk ke file layout ya. Nih, file layout. Nah, dari file layout ini, teman-teman pilih menu yang print area. Lalu teman-teman pilih yang set print area ya. Klik set print area. Nah, maka dokumen yang akan kita print akan diberi tanda warna yang seperti ini ya, lebih gelap. Nah, maka ketika kita Ctrl P atau kita pilih menu print, maka hanya dokumen ini saja yang akan terprint. Oke, untuk membuktikannya sebelum kita print, karena ini hanya contoh, jadi saya tidak mempraktikkan print sesungguhnya ya, ini hanya simulasi saja. Jadi misalnya saya bisa dilihat teman-teman di sini di print review. Nah, di bagian di atas itu ada print review. Apakah sudah sesuai dokumennya yang ingin kita print? Tadi kita tandain sampai nomor 10. Nah, udah sesuai ya. Ini judulnya terbawa, ke bawahnya hingga nomor 10, dan juga ke sampingnya hingga kode produksi itu terbawa semua. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Atau kita ingin ngeprint semuanya. Ini kan dokumen cukup banyak ya, cukup panjang ke bawahnya. Ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Misalnya kita mau ngeprintnya di ukuran kertas A4 atau F4. Itu kan kita tidak mungkin juga ingin ngeprint semua dokumen atau data ini di dalam satu lembar kertas, karena tidak akan muat. Kalaupun muat, itu akan mengecilkan skala atau hurufnya ya, jadi kecil. Di sini kan ada skala nih, ini skalanya 55, normal rata-rata gitu. Nah, misalnya ini dokumen ada sekitar 68. Kita ingin ngeprint semuanya, ya udah kita dibagi dua aja, misalnya 30-30 gitu ya, atau 68 dibagi dua aja, 34 ya. Kita pertama print dulu
34 pertama dari judul sampai urutan 34. Nah, ini tandain, terus kita pilih print area lagi, set print area. Nah, maka udah tertanda seperti ini ya, biru gelap. Kita cek lagi di print review apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ya teman-teman ya, kertasnya udah sesuai, udah muat. Nah, misalnya saat kita print review, oh ternyata kita masih bisa nih muat beberapa dokumen, beberapa data lagi. Misalnya ini kan 34 sampai sini ya, kira-kira menggantung ya. Misalnya kita masih bisa memasukkan beberapa data lagi, misalnya mungkin 5 atau sampai 8 data masih bisa masuk. Ya udah, kita edit lagi aja. Ini kan hanya sampai 34 ya, 34 sampingnya sudah betul. Ya udah, kita edit lagi aja. Yang tadi kita hapus dulu print area. Caranya masuk lagi ke print area, di bawahnya ada clear print area, lalu kita blok lagi. Tadi kan sampai 34, kertasnya masih ada banyak ya ke bawahnya. Ya udah, misalnya kita tambah 6, jadi digenap jadi 40. Nah, sekarang udah sampai 40, kita set lagi, set print area. Nah, sekarang udah sampai 40. Kita cek lagi di print review. Nah, teman-teman bisa lihat udah betul ya, udah 40. Datanya ke sampingnya juga udah betul, dan ke bawahnya masih ada. Cuma ya udahlah, karena untuk menyajikan sebuah laporan dokumen juga kalau terlalu penuh juga kurang bagus ya. Karena biasanya di bawah ini akan ada bagian-bagian kaki-kaki, misalnya seperti tanda tangan maupun data lainnya. Jadi kita cukup segini aja. Nah, kalau ini ukurannya sudah sesuai, teman-teman bisa langsung print ini ya. Nah, jadi misalnya, wah ini sudah sesuai datanya, ke samping kanannya juga tidak terpotong, ke samping kiri juga tidak terpotong, ke bawahnya juga sudah sesuai. Tapi kok sepertinya hurufnya terlalu kecil. Nah, itu teman-teman bisa di close dulu. Lalu di sini masih di menu Play Layout, ada menu skala 55 di sini. Jadi teman-teman bisa diatur, disesuaikan, bisa diperbesar maupun diperkecil apabila terlalu kebesaran. Jadi ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Jadi ini udah pasti ya. Maksudnya yang ditampilkan di print review ini kurang lebih sama dengan nantinya ketika dokumen ini kita print di kertas, di print secara ini ya, langsung gitu. Karena saya tidak ada printernya di rumah, jadi saya tidak perlu mempraktekannya secara langsung. Hanya ini simulasi saja. Namun apabila seperti ini udah jadi, udah skalanya juga udah sesuai, lalu tidak ada dokumen yang terpotong sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, ya udah, kita bisa langsung pilih menu print. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Oke, share juga video ini ke teman-teman lainnya yang mungkin sedang membutuhkan juga informasi mengenai cara nge-print dokumen di Microsoft Excel. Terima kasih.